berikan jawab salam, mudah-mudahan semakin cantik. Hadis sulam jual ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam, mudah-mudahan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Rian hormati kepada pengasuh Tabaqi Darul Mustafa Abi Lukman Haris. Yang Rian hormati kepada Kepala Desa Dawan Wetan Bapak Hendra dan Mawar, dan seluruh Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan sehat walafiat. Salawat beriring salam, marilah kita ucapkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sini Rian akan menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih. Saling kepada Allah adalah kedua orang tua. Jawabannya ada pada realitas kehidupan kita, dimulai dari kandungan ibu kita sudah memenuhi perut ibunda. Kita sudah susah membuatnya tidur miring ke kanan ke kiri, susah terlentang. Ketika kita lahir, kita minum ASI bunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak menyusui, tapi jasanya adalah menjadi nafkah, itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya yang dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Maka katanya neneknya Lesti, orang tua zaman dulu 2 atau 3, tapi bisa sampai 1 lusin setengah. Alhamdulillah, semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tua. Anak yang sudah disukseskan biaya, sudah dicukupi kebutuhannya, tapi ingat, orang tua tidak minta ganti rugi, apalagi membukukan laba rugi. Bapak ibu pernah ngomong ke anaknya, nah ini harga total ASI, ini biaya pendidikan madrasah, tidak iya sampai S1, ini tolong dilunasi ya. Tapi terkadang ada seorang suami yang ngasih uang ke ibunya, tapi takut diprototin sama istrinya. Di sini ada begitu? Alhamdulillah, di sini tidak ada yang begitu. Jadi jangan takut jadi suami susis. Apa itu susis? Mau tahu apa mau tahu banget? Susis itu suami-suami yang takut sama istri. Padahal Rasulnya sudah mengingatkan pada sabdanya, Ridwallahi fi ridal walidain wa suqallahi fi suqal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Maka dari itu marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, menghubunginya, senantiasa mengunjunginya, dan jangan lupa senantiasa mendoakannya.
Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang mudah dimasuki adalah pintu tengah surga. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Pintu tengah adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita ingin mudah masuk surga tingkat VIP, surga yang Firdaus, maka marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua kita. Sebelum mesti tutup, izinkan Rian membawakan sebuah lagu. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar pernah masuk surga. Dari rengat terdapatlah ubi, enak dimakan bil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi pekerti, Allah sayang orang tua senang. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Yang kami hormati kepada pengasuh TPQ Darul Mustafa Abi Lukman Haris, yang kami hormati kepada Kepala Desa Dawan Wetan Bapak Hendra Darmawan, yang kami hormati kepada tokoh masyarakat wali santri TPQ Darul Mustafa. Awal kata tiada pantas kami ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita nikmat kepada kita semua, yang berupa nikmat iman dan sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang pemimpin tak bergaji, direktur tak berdasi, guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, pangkat Rasulullah, bertitil Habibullah, putra Allah dan Fatih Syahid Abdullah dan Siti Fatimah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah yang singkat ini bertema menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ke dalam kehidupan kita. Ada yang tahu gak bulan sekarang bulan apa? Bulan sekarang ini bulan Rabiul Awal. Ada yang tahu pada tanggal? Ada yang tahu keistimewaan bulan Rabiul Awal? Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tepatnya hari Senin, tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW putra dari Syahid Abdullah ini menjadi tonggak sejarah kebangkitan Islam di dunia. Sejak beliau sudah menampakkan kepribadian yang soleh. Bapak, ibu, serta teman-teman yang kami sayangi, Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah itu? Uswatun hasanah itu suri tauladan yang baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat
ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya teladan yang patut dijadikan contoh umat akhir zaman. Seluruh perbuatan, perkataan, bahkan ketetapan selalu benar dan dibenarkan oleh Allah. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada
meriah. Juara pertama diberikan kepada Ananda Zaki. Dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Untuk juara kedua Ananda Widya. Dan untuk juara tiga Ananda Muhammad Soni Aziz. Kepada yang terhormat Abah Kiai Haji Lukman Haris, dimohon untuk memberikan hadiah kepada Ananda yang telah menjuarai lomba Al-Quran Juz 30. Waktu dan tempat diaturkan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ananda I kelas 2 sampai kelas 6. Juara yang ketiga diraih oleh Ananda Nadifa. Juara yang kedua diraih oleh Ananda Majida. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh Ananda Kalila. Kepada Umi Farida dimohon untuk
memberikan hadiah kepada Ananda. Satu, dua. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ananda yang memenangkan juara. Untuk selanjutnya, juara harapan. Harapan pertama diraih oleh Ananda Husna. Harapan yang kedua diraih oleh Ananda Cika. Dan harapan yang ketiga diraih oleh Ananda Anissa Siddiqia. Kepada Umi Farida dimohon untuk memberikan hadiah kepada Ananda. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, pemberian hadiah kepada juara lomba tingkat SMP atau MTS. Juara pertama diraih oleh Sifronatul Farhania. Juara yang kedua diraih oleh Aura Kasih Oktavia. Kepada yang terhormat Abah Kiai Haji Lukman Haris dimohon untuk memberikan hadiah kepada Ananda yang telah mengikuti lomba Al-Quran Juz 30. Waktu dan tempat kami haturkan. Beri tepuk tangan yang meriah.
sinarnya daripada sinarnya matahari. Jadi besok di hari kiamat panjenengan bangkit dari kubur itu kaget dari kiamat. Ya Allah, saya kok punya baju yang sangat mewah. Ya Allah, saya kok pakai mahkota kebesaran yang sangat luar biasa. Dari mana ini ya Allah? Padahal amal saya biasa-biasa saja. Akhirnya Allah menjawab, ini adalah barokah dari anakmu yang hafal Al-Quran. Dilanjutkan ya Dik, jangan hanya di juz 30, nanti di juz 1, 2, dan 3 sampai hafal 30 juz. Siap? Anaknya siap? Nggak tahu ibu-ibunya siap? Bapak-bapaknya siap? Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Saya punya cerita yang sangat bagus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Senduro, Desa Purworejo, itu ada anak umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Diikutkan lomba tingkat Jawa Timur, ikut 20 juz. 30 juz siap, tapi ikut 20 juz. Itu harapan 3, umur 8 tahun. Akhirnya saya penasaran, saya silaturahim ke orang tuanya. Kok bisa Bu, jenengan punya anak kecil 8 tahun sudah hafal 30 juz? Bagaimana resepnya? Mau resepnya jenengan Bu? Bapak-bapak mau resepnya? Anaknya masih kecil hafal Al-Quran. Setelah saya tanyakan gini, saya punya anak 2. Yang pertama mondok di As-Sunniyah, menghafalkan Al-Quran. Yang adiknya tidak menghafalkan Al-Quran, masih TK waktu itu. Ketika anak yang di As-Sunniyah pulang di rumah sama ayah dan ibunya, anak tidak pernah disuruh untuk bekerja. Tidak pernah nyondok sampean mumpung pulang di rumah nyapu-nyapu, ini piringnya kotor tolong dicuci. Tidak pernah. Ini beli terasi, beli bawang, beli lombok, tidak pernah disuruh. Yang disuruh itu anak yang kecil yang masih TK. Nah, akhirnya anak yang masih TK protes, Bu, kok saya tiap hari disuruh terus sama ibu, disuruh ngepel, suruh nyapu, suruh nyuci piring, nyuci baju, disuruh beli lombok, beli tahu, beli tempe. Saya masih kecil Bu, kok disuruh terus? Kakak itu Bu disuruh Bu, kakak sudah besar, sudah mondok, kok saya masih kecil, masih TK disuruh terus? Ya protes anak kecil ini. Ibunya jawabannya sangat bijaksana, gini nak, kakakmu itu menghafalkan Al-Quran. Ayah sama ibu tidak mau mengganggu anaknya kalau menghafalkan Al-Quran. Kakakmu tiap pagi megang Al-Quran terus, makanya ibu tidak mau menyuruh kakakmu untuk bersih-bersih, untuk beli-beli. Kalau kamu nak tidak ingin saya suruh-suruh seperti kakakmu, ya kamu silakan menghafalkan Al-Quran saja. Nah, dari seperti ini, kisah seperti ini, akhirnya anak kecil yang masih TK, ya sudah Bu, mulai besok saya menghafalkan Quran kayak kakak, biar tidak disuruh untuk beli lombok, beli tempe, beli tahu, beli terasi, tidak disuruh nyapu-nyapu. Ya sudah, monggo nak, pokok kamu menghafalkan Al-Quran, mulai besok kamu tidak akan ibu suruh-suruh apapun. Akhirnya menghafalkan Quran. Ibunya bagian masak-masak, pagi hari ayahnya yang nyemak, setelah subuh disemak oleh ayahnya. Namanya orang laki-laki, bapak-bapak sibuk kerja kalau siang, malam kadang ngelembur. Pagi-pagi nyimak anaknya menghafalkan Al-Quran, ketiduran. Anaknya protes, Bu, saya tidak mau disimak oleh bapak. Kenapa? Tidur bapak itu. Suruh nyemak Al-Quran malah tidur bapak. Saya tidak mau, sama ibu saja. Ibu masak nak, ibu masak, biar bapak saja. Tidak mau, pokok harus ibu yang nyemak. Akhirnya ayah sama ibu kompromi, sudah sekarang ganti posisi. Maksudnya bagaimana? Ibunya nyimak anaknya menghafalkan Al-Quran, ayahnya bagian masak dan bersih-bersih. Alhamdulillah, suami istri ini kompak. Jadi kalau pagi bapaknya itu masak, setelah masak kora-kora, sak ngepel, sak nyuci nih. Dan ibunya bagian
sebagian nyemak anaknya menghafalkan Al-Quran. Gak hafal ibunya, bapaknya juga gak hafal, tapi bisa mencetak kader 8 tahun hafal Al-Quran. Dapat 1 juz, disetorkan ke gurunya yang ada di Pasuruan, di Tashe. Dapat 1 juz, setorkan lagi ke gurunya ke Pasuruan di Tashe. Itu sepedaan, bapak ibu sama anak kemplengan. Ya kalau hujan ya tetap berangkat bismillah ini. Nah makanya orang Dawon mulai besok siap kira-kira bapak ini ganti posisi dengan ibu. Bapaknya masak, ibunya nyemak anaknya. Ya ini sebagai motivasi, monggo. Insya Allah meskipun jenengan ayah ibunya tidak hafal Al-Quran, asalkan mau mengontrol putra putri jenengan tiap hari untuk menghafalkan Al-Quran, disimak, diawasi terus, saya yakin putra putri jenengan akan hafal Al-Quran 30 juz. Amin Allahumma amin. Tadi ada pesan dari Abah Haji Haris, materinya kan pengukuhan, makanya saya kukuhkan hafalannya dengan model dites. Siap? Iya dok, dites. Tes 1 saja ya. Namanya Arifah. Ya. Arifah saya tes ya. Saya tes. Coba ini didengarkan, nanti kemudian diteruskan. Gak usah malu. Yang tengah dulu ya, ini siapa? Iya. Ida ya. Saya tes dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Laisa alaihim bimudzakir illa man tawalla wa aqar wa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Imma ilaina iyabahum thumma inna alaina iyabahum. Nah, sekarang siapa? Edifa. Siap-siap ya. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kitaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu man wa qala sawaba. Tangan Rifah. Terakhir siapa namanya? Kalilah. Ayo. Coba dibaca ayat terakhir dari surat An-Naba. Ayat terakhir surat An-Naba. Dan diteruskan. Inna anzarnakum 'adaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Alhamdulillah Nanda bertiga benar-benar hafal juz 30 dan semoga hafalannya terus berkembang sampai nanti bisa hafal 30 juz. Amin Allahumma amin. Dilanjut dengan foto bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.